Apa kabar saudara semua di GSJ Bethlehem? Senang sekali bisa jumpa dengan saudara meskipun di ibadah online. Doa saya saudara semua ada dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh semangat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang terus mengerjakan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Terima kasih kepada Pastor Arif Multi yang memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk bisa bagian firman Tuhan hari ini. Saya selalu terinspirasi kalau ingat Pastor Arif karena dia adalah salah seorang pemimpin yang saya lihat rendah hati dan gak pernah berhenti belajar. Oleh sebab itu, saya yakin kalau setiap saudara yang digembalakannya adalah orang-orang yang sangat diberkati. Nah, bulan ini saudara sedang belajar tentang trustworthiness atau dapat dipercaya. Dan di awal dari tema ini beberapa minggu lalu, Pastor Arif dengan begitu baik dan jelas mengajarkan bahwa hidup ini sangat berhubungan dengan kepercayaan. Dalam pertemanan, pernikahan, pekerjaan, pelayanan, bahkan hubungan dengan Tuhan. Semua dilandasi dengan kepercayaan. Jadi sangat baik untuk kita semua mengerti pentingnya membangun kepercayaan dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah landasan semua hubungan. Karena orang-orang yang dapat dipercaya mendapat lebih banyak kesempatan daripada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Ada lebih banyak pintu-pintu kesempatan yang terbuka bagi orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa memelihara dan membangun kepercayaan. Nah, saudara juga sudah belajar dari Matius 25 bahwa orang yang tidak setia dan tidak dapat diandalkan akhirnya kehilangan satu talenta yang dia miliki. Dan orang-orang yang setia justru menerima tambahan dari apa yang sudah mereka miliki. Nah, kita harus bertanya, apa yang mendatangkan kepercayaan? Apa yang harus diperhatikan agar kita dapat membangun kepercayaan? Saya senang sudah bertanya. Nah, pada dasarnya karakter dan perilaku menentukan tingkat kepercayaan. Saya ulangi lagi. Karakter dan perilaku menentukan tingkat kepercayaan. Dan ini tidak hanya berlaku bagi individu saja, tapi juga terhadap bisnis, organisasi, dan juga jasa-jasa yang ada di sekeliling kita. Setiap brand atau merek memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda-beda dari para penggunanya. Sebagai contoh, di musim COVID ini, saya sangat berhati-hati tentang tempat-tempat yang saya kunjungi. Khususnya beberapa kali saya harus cukur rambut. Saya nggak bisa cukur sendiri di rumah, jadi pada saat itu saya tunggu sampai PSBB selesai, baru saya keluar cukur rambut di barber. Saya cari tahu terlebih dahulu, apakah tempat itu memiliki protokol kebersihan yang sehat, yang ketat. Saya tanya orang-orang yang sudah mengunjungi tempat itu. Dan karena saya kenal dengan pemiliknya, saya juga tanya langsung dengan dia. Saya kenal baik dengan sang pemilik, saya kenal dia cukup lama, dan saya tahu karakternya bukan pembohong. Saya tahu dia peduli tentang keamanan saya dan keamanan pelanggan-pelanggan lainnya. Saya melihat perilaku, cara dia membersihkan alat cukur, dan lain-lain. Sehingga ya dia mendapatkan kepercayaan dari saya untuk datang cukur di tempatnya. Dan tentu ini juga berlaku buat tempat-tempat lain yang saya kunjungi. Karena pada prinsipnya, sekali lagi, karakter dan perilaku menentukan tingkat kepercayaan. Prinsip ini berlaku bagi seluruh umat manusia, baik orang-orang yang percaya Kristus ataupun orang-orang yang tidak percaya Kristus. Nah, hari ini saya ingin bantu saudara yang mungkin kesulitan dengan topik yang kita bahas bulan ini. Mungkin saudara sudah lama di gereja, mungkin saudara banyak pelayanan, tapi saudara temukan bahwa sulit untuk saudara hidup berintegritas, seperti yang Pastor John Mogi katakan. Sulit untuk saudara membangun dan memelihara kepercayaan. Setiap kali saudara ingin melakukan sesuatu yang benar, saudara kecolongan dan berbuat kesalahan atau jatuh dalam dosa. Saya berharap pesan hari ini akan bantu saudara untuk mendiagnosa dan memberikan solusi atau jalan keluar bagi keadaan saudara. Dan juga untuk saudara yang hidup dalam integritas, saudara sudah berintegritas dan mahir dalam membangun dan memelihara kepercayaan. Saya berharap pesan ini akan menginspirasi saudara untuk terus setia dan juga bisa menolong orang lain yang bergumul dalam hal ini. Nah, mari kita melihat kembali Matius pasal ke-25. Perumpamaan yang saudara sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, namun saya ajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat berikut ini. Matius 25, ayatnya yang ke-24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam.
Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara bisa baca seterusnya bahwa hamba yang satu ini disebut jahat dan malas. Namun perhatikan perspektif dan sikap hamba ini. Dia berkata bahwa dia melihat tuannya sebagai manusia yang kejam, yang tidak adil, yang hanya bisa ngebos saja. Dan itu membuat dia, hamba ini menjadi takut, lalu menyembunyikan talenta yang dipercayakan kepadanya. Nah, kita bisa simpulkan seperti ini, bahwa hamba ini tidak setia, tidak memelihara atau membangun kepercayaan karena dia meragukan karakter dari tuannya. Dan seperti biasa di dalam perumpamaan, ya, ada orang-orang dalam perumpamaan yang menggambarkan Tuhan dan ada orang-orang yang menggambarkan kita. Jadi keraguan kita terhadap karakter Tuhan akan membuat kita tidak setia kepadanya. Keraguan kita terhadap karakter siapapun akan membuat saya enggan menerima nasihat atau instruksi dari orang itu. Contoh, kalau saya nggak percaya kepada pilot sebuah pesawat, saya belum tentu mau mendengarkan instruksinya dalam keadaan darurat. Kalau saya nggak percaya bahwa dokter saya itu baik dan ingin saya sembuh, saya nggak akan mengikuti instruksinya dan bersusah payah mengubah gaya hidup saya dan mengkonsumsi obat yang dia berikan. Dalam bahasa Alkitab, saya seolah tidak setia kepada dokter. Dan dengan cara yang sama, keraguan kita terhadap karakter Tuhan akan membuat kita tidak setia kepadanya. Kalau saudara kesulitan setia kepada perintah Tuhan, dan saudara hidup tidak berintegritas dan sulit menjadi orang yang dipercaya, kemungkinan besar saudara sedang meragukan karakter Tuhan. Dan ini adalah kondisi manusia yang sudah berawal dari sejak Taman Eden. Mari kita lihat di kitab Kejadian. Kejadian pasal ketiga ayat 1-5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Allah sudah memberikan instruksi dan aturan main yang jelas kepada manusia. Tapi 2 kali, bahkan beberapa kali sebenarnya, ular mengubah kata-kata Allah dan membuat Hawa mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Tuhan berkata, semua buah dari semua pohon boleh dimakan, kecuali 1 pohon. Nah, ular malah berkata bahwa Tuhan melarang mereka untuk makan dari semua pohon. Dan sudah jelas bahwa Tuhan berkata, kalau mereka makan dari pohon itu, 1 pohon itu, mereka akan mati. Nah, ular berkata, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal mereka sudah diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dan ular membuat Tuhan seolah-olah pribadi yang jahat, yang tidak ingin mereka menjadi seperti dia. Maka timbullah keraguan dalam hati manusia terhadap karakter Tuhan. Dan mereka pun jatuh dalam dosa. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memberikan semua pohon dan buah dan tanaman yang ada dalam ciptaan untuk dinikmati manusia. Hanya iblis yang selalu membuat manusia tidak puas, selalu menginginkan yang tidak dimilikinya, dan membuat manusia meragukan karakter Tuhan yang baik dan dapat dipercaya. Sekali lagi, keraguan kita terhadap karakter Tuhan akan membuat kita tidak setia kepadanya. Sekali lagi, kalau kita sulit untuk taat sama Tuhan, ya, untuk hidup berintegritas sehingga menjadi orang yang dapat dipercaya, ada kemungkinan besar kita tengah meragukan karakter Tuhan. Nah, sebaliknya, dan di poin ini, saya mau saudara tahu bahwa ini yang paling penting untuk hari ini. Kalau saudara lupa banyak hal yang saya katakan dan saudara hanya bisa ingat 1 hal, ini yang harus saudara ingat. Saudara siap ya? Poinnya ini. Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh
akan menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Saya ulangi lagi. Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan selalu memikirkan yang terbaik untuk kita, Tuhan mempersiapkan masa depan yang cerah untuk kita, maka kita tidak akan takut atau ragu untuk taat kepada perintah, instruksi, dan arahan dari firman-Nya. Saya ingin mengajak saudara untuk meneliti satu kisah yang begitu luar biasa di Perjanjian Lama tentang 4 orang Israel pada zaman pembuangan bangsa Israel di Babel. 4 orang ini bernama Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Kita tidak akan baca semua ayatnya, saudara bisa baca sendiri di rumah. Bayangkan dari Daniel pasal 1, saya akan menceritakan selang-seling ya dengan beberapa ayat yang kita akan garis bawahi. Nah, pada saat bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babel, Raja Nebukadnezar memutuskan untuk tidak menyanyiakan orang-orang Yahudi yang berpotensi tinggi. Dia memiliki ide untuk mendidik orang-orang Israel yang pandai dan bijak untuk melayani dia dan menolong dia untuk memerintah di Babel. Cukup pintar raja ini. Kita baca dari Daniel pasal pertama ayat 3 sampai ke 8. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan punya pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasazar, Hanania dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mungkin saudara lebih kenal nama-nama ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, perhatikan ayat berikut ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi di zaman dulu bangsa Israel, orang-orang Yahudi memiliki diet yang sangat spesifik dari Tuhan. Sesuai dengan hukum Taurat tentunya. Dan Daniel dan kawan-kawan pada saat itu yang hidup di bawah hukum Taurat berketetapan untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Meskipun resiko sangat besar terhadap Daniel karena bisa aja Nebukadnezar marah sama dia dan menghukum mati dia. Tapi saya yakin dalam hati Daniel, dia percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan itu membuat dia berani untuk lebih taat sama Tuhan dibanding terhadap Nebukadnezar. Akibatnya di ayat ke-9, menarik saudara. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan intervensi. Nah, yang terjadi setelah ini, sang pegawai istana bilang ke Daniel kalau dia itu takut. Dia takut kalau Daniel dan kawan-kawan terlihat kurang sehat karena makanan mereka berbeda dari orang Babel. Nanti sang pegawai akan disalahkan raja. Daniel lalu mencetuskan ide untuk diet itu dicoba aja selama 10 hari. Lalu membandingkan dengan perawakan orang-orang yang memakan santapan raja. Nah, singkat cerita, Daniel dan kawan-kawan justru terlihat lebih sehat dan lebih gemuk. Maka mereka diizinkan untuk meneruskan cara makan mereka sendiri. Nah, lihat apa yang terjadi di ayat ke-17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Wow! Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan mempercayakan, memberikan, dan menambahkan lebih lagi kepada apa yang mereka sudah miliki. Nah, kita lanjut di ayat-ayat berikutnya. Ayat 18 berkata gini, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja,
bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Mereka tidak hanya dipercayakan lebih oleh Tuhan, tapi juga oleh Raja Nebukadnezar. Mereka diberikan kepercayaan lebih untuk memerintah. Luar biasa sekali. Nah, kisah ini belum berakhir di sini. Karena di Daniel pasal ketiga ada satu lagi kejadian yang menarik. Di Daniel pasal ketiga, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas dan memberikan titah agar semua pemerintahan dan penduduk untuk sujud menyembah patung itu pada saat mereka mendengar aba-aba dari istana. Siapapun yang tidak taat kepada Raja Nebukadnezar dan tidak menyembah patung emas akan dicampakkan ke dalam api. Tidak lama kemudian ada yang melaporkan bahwa Hanania, Misael, dan Azaria yang juga dikenal dengan nama Babel mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau sujud menyembah patung itu. Mereka dipanggil untuk berhadap dengan raja dan diberikan kesempatan terakhir untuk sujud menyembah patung. Perhatikan jawaban mereka di Daniel pasal ketiga ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Luar biasa sekali jawaban mereka. Dari mana mereka mendapatkan keberanian untuk berdiri teguh dan tidak kompromi? Saya berpikir ada kemungkinan mereka mengingat apa yang ditulis dan dikatakan oleh Nabi Yesaya sekitar 140 tahun sebelum itu. Yesaya 43 ayat 1-5 berkata, "Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa sebagai ganti nyawamu." Mereka berhadapan dengan sebuah situasi di mana mereka harus memilih untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan atau tidak. Dan mereka memilih untuk percaya terlepas dari akibat yang akan terjadi. Wow. Mereka bahkan menyatakan kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Yang terjadi selanjutnya, tentu Raja Nebukadnezar marah terhadap mereka dan memerintahkan agar mereka dilemparkan ke dalam api. Saking panasnya api itu, orang-orang yang mengangkat mereka bertiga pun hangus terbakar. Lihat apa yang terjadi berikutnya di ayat ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Bukankah 3?" katanya. Jawab mereka pada raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa."
kata Raja Nebukadnezar. Ini bagian yang membuat saya begitu excited. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan. Yang terjadi Tuhan bertemu dengan mereka dan menyertai mereka di dalam api. Apakah saudara tahu bahwa dalam ujian yang paling sulit yang kau hadapi, Tuhan akan menyertai pada saat kita memilih untuk sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ayat ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, Raja Nebukadnezar nih, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Check this out terakhir. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Percaya akan Tuhan akan membuat kita taat kepadanya. Dan orang yang taat kepada perintah Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Di saat tidak ada orang yang melihat, dia tetap melakukan yang benar. Di saat dia kekurangan, dia nggak akan mencuri karena dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Saat dia difitnah, dia nggak usah melawan karena dia percaya bahwa Tuhan akan membela dia. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu melakukan yang benar dan menjadikan dia, orang itu, orang yang bisa dipercaya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara meragukan kasih-Nya? Apakah saudara tidak yakin Dia akan menolong kita? Saudara tidak yakin bahwa Tuhan akan setia kepada kita? Sejak kejatuhan manusia, Tuhan berulang kali membuktikan bahwa diri-Nya bisa dipercaya. Abraham rela mengorbankan Ishak karena dia percaya Tuhan itu baik. Daud tidak membunuh Saul karena dia percaya Tuhan yang akan membalas. Pada saat Yesus mati bagi kita di kayu salib dan bangkit kembali, Ia membuktikan bahwa Allah Bapa akan menggenapi janjinya bahkan lintas generasi dan Dia dapat dipercaya. Sebagai langkah pertama, Tuhan mengundang kita untuk percaya kepada Dia. Bahwa Dia mampu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan bahkan sudah melakukan itu. Sehingga apabila kita percaya dan masuk dalam hubungan yang dipulihkan antara Allah dan manusia, kita akan hidup kekal bersama dengan Dia. Lalu Ia mengundang kita untuk mempercayai Dia sepenuhnya dan mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia bahkan mempercayakan kepada kita Injil keselamatan untuk menyelamatkan manusia-manusia lain yang Dia kasihi. Jadi maukah saudara sungguh-sungguh percaya kepadanya? Kemampuan saudara hidup dalam integritas berbanding lurus dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan. Izinkan saya tutup dengan ini. Kalau saudara mempelajari catatan Injil di Perjanjian Baru, saudara akan temukan bahwa teguran yang paling sering Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah, mengapa
kamu kurang percaya. Setiap kegagalan murid-murid Yesus berawal dari kurang percayanya mereka terhadap karakter Tuhan. Saya ngajak kita semua untuk terus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, taat dan hidup dalam integritas, sehingga kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, seperti yang dikatakan di Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Karena mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan kita pribadi yang dapat dipercaya. Saya harap saudara diberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini untuk kami dengar. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mungkin bergumul dan kesulitan untuk hidup dalam integritas. Agar Tuhan wahyukan kasih-Mu, niat baik-Mu, rencana-Mu untuk hidup kami. Sehingga pada saat orang lain gak lihat, kami tetap berani untuk percaya, melakukan instruksi-Mu, karena kami yakin itu akan mendatangkan kebaikan buat kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang takut dan punya perspektif yang keliru tentang Tuhan, agar melalui pesan ini mereka melihat bahwa Tuhan peduli dan Tuhan baik, dan Tuhan menjadikan yang terbaik bagi mereka. Biar kami terus memegang gambaran itu, bahwa Tuhan merencanakan yang luar biasa untuk kami, untuk seluruh dunia, sehingga kami tidak takut untuk hidup berbeda dengan arus dunia. Hidup pegang teguh akan firman dan berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita, karena kami percaya pada Engkau dan membuat kami menjadi orang yang bisa dipercaya. Aku berkati setiap yang mendengar pesan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara semua.